Ya, silakan Pak Bu. Lanjut lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Setelah kita sejenak tadi istirahat, makan, kemudian sholat, maka kita coba melanjutkan lagi pada peserta yang ketujuh atas nama Rifki Hidayat yang akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya berjudul Sosialisasi Teknik Pengembangbiakan Ikan Nila di Desa Lokotoi, Kecamatan Banggai. Yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan selaku penguji, yang saya hormati Pak Irwan Boham selaku mentor, yang saya hormati Pak Ahmad Juwaini selaku host, dan Saudara Rifki Hidayat yang saya banggakan. Silakan bisa gunakan waktu sesingkat-singkatnya, namun jelas apa yang Anda rencanakan dalam 1 bulan ke depan tentang pengembangbiakan, sosialisasi pengembangbiakan ikan nila itu. Ya, seperti apa rancangannya? Baik, saya serahkan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkatnya sehingga kita sempat berkumpul dalam kegiatan ini di kegiatan rancangan aktualisasi calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 85. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya mengenai sosialisasi teknik dasar pengembangbiakan ikan nila di Desa Lokotoi, Kecamatan Banggai Utara. Baiklah, pada yang pertama mengenai latar belakang, di mana pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayanan publik, serta perikatan pemersatu bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian kaitannya dengan pelatihan dasar ini, yaitu diharapkan supaya peserta ini mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS. Mengenai kaitannya dengan bidang saya, kondisi saat ini melihat target produksi perikanan budidaya di tahun 2021 itu sekitar 19,47 juta ton. Target ini naik 1,03 juta ton dari produksi budidaya tahun 2020, yaitu sebanyak 18,44 juta ton. Melihat dari kondisi produksi budidaya di daerah, yaitu kalau melihat dari data di BPS 2016 ini, produksi budidaya Banggai Laut ini masih tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga dari hasil aktualisasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan benih ikan di daerah melalui kelompok-kelompok budidaya, sehingga membantu dalam hal peningkatan produksi budidaya dan peningkatan perekonomian masyarakat. Kemudian ini ada penetapan isu yang saya lakukan dari penetapan isu menggunakan analisis APKL, kemudian dilanjutkan ke analisis USG karena ada 2 isu yang memenuhi syarat. Setelah terpilih 1 isu di analisis USG ini, kemudian dilanjutkan ke penentuan penyebab masalah melalui analisis fishbone diagram. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi minimnya pengetahuan pembudidaya terkait teknik dasar pengembangan ikan nila. Dan saya memilih dua penyebab ini yang saya carikan solusi, karena hanya 2 penyebab ini yang bisa saya selesaikan selama 1 bulan dan sesuai dengan bidang saya, yaitu di bagian main dan environment, di mana ada kualitas sumber daya manusia pembudidaya yang masih terbatas dan tidak adanya pendampingan teknik kegiatan budidaya. Nah,
Ini tujuan dan manfaat aktualisasi, yaitu membentuk calon aparatur sipil negara yang profesional di bidangnya dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN. Yang lanjut saja deh, ini lanjut saja. Nah. Nilai-nilai dasar ASN, Pak. Nilai-nilai dasar ASN ini meliputi. Lanjut saja, ya. Itu kan bab 2 itu. Ini juga lewat saja. Langsung sini, Pak. Ya. Ya. Ini rencana kegiatan aktualisasi itu ada 5 kegiatan. Yang pertama dimulai dari persiapan aktualisasi, di mana tahapan kegiatan persiapan ini meliputi menyiapkan bahan konsultasi, kemudian konsultasi dengan pemimpin dan penyuluh terkait, konsultasi dengan pemerintah desa dan kelompok terkait yang ada di Desa Lokotoi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu observasi kebutuhan lokasi budidaya. Tahapannya itu meliputi mengumpulkan informasi kesesuaian lahan, kemudian interview dan pengolahan data hasil observasi. Setelah observasi yaitu masuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat media informasi, di mana tahapannya yaitu mengumpulkan informasi budidaya ikan nila, kemudian pembuatan leaflet dan pembagiannya kepada masyarakat. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi, koordinasi dengan pengurus kelompok budidaya, kemudian membuat surat kegiatan sosialisasi, kemudian menyiapkan materi dan bahan serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Tahapan terakhir yaitu tahapan evaluasi, yaitu pemantauan dan mengecek time schedule dan output hasil kegiatan. Kemudian ada testimoni dan rencana tindak lanjut. Ini lebih kaitan antara tahapan kegiatan dengan agenda 2 dan agenda 3. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan aktualisasi itu kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN terkait dengan profesionalitas, kemudian WOG terkait dengan koordinasi dan komunikasi. Tahapan kegiatannya itu yang pertama menyiapkan bahan konsultasi terkaitannya dengan akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Sedangkan konsultasi dengan pimpinan terkait rencana kegiatan itu kaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, koordinasi dengan koordinator penyuluh perikanan kabupaten, meliputi akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Koordinasi dengan penyuluh yang bertanggung jawab di Desa Lokotoi, meliputi nilai akuntabilitas, kejelasan target, etika publik, yaitu terbuka dan sopan. Kemudian koordinasi dengan pemerintah desa, khususnya ini Desa Lokotoi, keterkaitan nilainya dengan akuntabilitas, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Koordinasi dengan pengurus kelompok budidaya, kaitan nilainya dengan akuntabilitas, kejelasan target, kemudian etika publik, terkait nilai terbuka dan sopan, kemudian terkait dengan komitmen mutu, yaitu efisien dan orientasi mutu. Kegiatan yang kedua yaitu observasi kebutuhan lokasi budidaya. Ini kalau kegiatan kedua dan tahapan dan seterusnya itu cukup dibaca kegiatan dan tahapannya ya. Oh ya, saja tadi. Jadi kegiatan yang kedua yaitu observasi kebutuhan lokasi budidaya, itu mengumpulkan informasi karakteristik kesesuaian lahan, kemudian interview wawancara kepada masyarakat, kemudian pengolahan data hasil observasi. Yang selanjutnya akan dibuat pada membuat media informasi. Kalau membuat media informasi ini tahapannya ada 4, yaitu mengumpulkan informasi budidaya ikan nila, kemudian mendesain leaflet, mencetak leaflet, kemudian membagikan leaflet kepada pembudidaya. Ini tahapan yang keempat. Kegiatan keempat, tahapannya juga ada 4, yaitu koordinasi dengan pengurus kelompok, kemudian membuat surat kegiatan sosialisasi, menyiapkan materi dan bahan sosialisasi, kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi. Ini tahap yang terakhir yaitu evaluasi, ada 3 tahapan, yaitu pemantauan dan mengecek time schedule dan output hasil kegiatan, kemudian testimoni, kemudian rencana tindak lanjut. Kemudian ini jadwal rencana pelaksanaan aktualisasi saya dari 5 kegiatan ini, yaitu kegiatan 1 ini rencana akan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua. Sedangkan kegiatan yang kedua ini dilaksanakan pada minggu kedua, kegiatan yang ketiga pada minggu kedua juga, kegiatan keempat pada minggu ketiga, dan evaluasi pada minggu keempat. Demikian apa yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikinlah tadi paparan singkat dari Saudara Rifki Hidayat tentang sosialisasi teknik dasar budidaya ikan nila.
di salah satu desa di sana, Desa Lokoto ya, Kecamatan Banggai. Selanjutnya saya beri waktu kepada Pak Mentor untuk memberikan respon, tanggapan, dan penguatan terkait dengan rencana yang disampaikan oleh Saudara Rifki Hidayat. Silakan Pak Mentor, Pak Irwan Boham. Terima kasih. Tes, dapat dengar? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, dari materi atau rancangan aktualisasi dari Saudara Rifki Hidayat Erlasadi tentang sosialisasi teknik dasar pengembangan ikan nila ini, memang secara prinsip Pak, kami sangat butuhkan karena dengan kewenangan yang sudah dialihkan dengan berlakunya kewenangan kabupaten kota untuk pengembangan wilayah budidaya ikan darat dan ikan payau, maka hari ini, saat ini, pengembangan ikan nila juga dibutuhkan penguatan sumber daya manusia ke tingkat pembudidaya, karena lemahnya mereka terhadap bagaimana teknik membiarkan atau pembenihan ikan nila, sehingga itu bagi kami, rancangan otoritas ini sangat bermanfaat Pak, untuk kelanjutannya ke depan, dan perlu juga diketahui kewenangan beliau dalam tupoksinya mengarah ke hal ini, dan ini juga bagian dari penguatan sumber daya manusia beliau dan sama-sama dengan masyarakat di lapangan. Demikian barangkali sedikit harapan kami dan penguatan yang bisa kami berikan terhadap beliau. Barangkali demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan Boham yang sudah memberikan keterangan singkat dalam penguatan pengembangan teknik dasar membiarkan ikan nila di Desa Lokoto, Kecamatan Banggai yang direncanakan oleh Saudara Rifki Hidayat tadi itu. Makasih dukungannya Pak Iwan. Mudah-mudahan ini nanti betul-betul ada manfaatnya bagi masyarakat ya. Ya, selanjutnya sama-sama, saya beri waktu kepada Bapak Rahmat Gunawan selaku penguji, bisa dialog langsung saja Pak ya, apa yang mau ditanyakan, saran, masukan, klarifikasi dan sebagainya. Saya beri kesempatan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Abu Bakar Al-Mahdali, CMSI, selaku coach, kepada mentor yang saya hormati, host Pak Ahmad yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, Pak Rifki Hidayat. Mohon maaf, suara saya terdengar di situ, Pak Rifki? Terdengar Pak. Ya, karena saya di sini, mohon maaf, jaringan lagi bermasalah, makanya masih terputus-putus ini. Kalau dengan saya menerimanya kurang bagus ini, agak jaringannya bermasalah, tapi tidak menjadi hambatan. Yang penting Pak Rifki dengar apa menjadi penyampaian saya. Saya kira yang pertama adalah masalah biotanya, yaitu ikan nila. Ya, mungkin ikan nila menjadi primadona atau apa menjadi alasan kenapa harus ikan nila yang diambil. Langsung saja Pak Rifki. Ya, terima kasih Pak. Untuk pemilihan organisme ini melihat ketersediaan di daerah Pak. Karena untuk ikan air tawar yang ada di sini, yaitu ikan nila itu ada dan kemudian ikan mas. Nah, sedangkan untuk saya ambil ikan nila karena lokasinya itu di Desa Lokoto itu ada tersedia, kemudian kolam pembudidaya itu ada di sana Pak. Makanya saya ambil ikan nila Pak. Berapa kelompok yang ada di Desa Lokoto? Satu kelompok Pak, satu kelompok saja Pak. Berapa anggotanya? 5 orang Pak. Kemudian metode pelaksanaannya untuk tekniknya bagaimana? Coba jelaskan alurnya. Mereka yang pertama pada ini kan sosialisasi Pak. Nah, sosialisasi nanti sekalian dengan praktek tentang mulai dari menyiapkan
menyiapkan lahan untuk pemijahan. Kemudian memilih indukan jantan dan betina, kemudian proses pemijahan. Setelah itu proses penanganan telur dan larva sampai ke benih. Hanya saja pada kegiatan ini sepertinya tidak sampai ke penanganan benih, karena waktu yang 1 bulan itu mungkin tidak sampai ke sana. Tapi tetap akan diteruskan untuk dipantau sampai ke benih itu, untuk di kelompok itu, Pak. Oh ya, ya. Berarti dalam rancangan aktualisasi ini penerapan teknologinya juga harus tetap dikawal berarti sampai selesai. Iya, dalam Pak. prosesnya. Iya, Pak. Oke. Kemudian apakah Pak Rifki menurutkan teknologi ini, teknik dasar ini sendiri atau dibantu dengan tenaga-tenaga penyuluh? Ya, tentunya Pak dengan dibantu oleh tenaga-tenaga penyuluh. Karena pada tahapan awal kegiatan itu ada koordinasi dengan penyuluh-penyuluh, sehingga nanti saya akan mendengar saran dan masukan dari koordinator maupun penyuluh yang bertanggung jawab di Desa Lokoto itu sendiri, Pak. Oke, saya kira untuk masalah teknis Pak Rifki sudah paham benar ya. Di daerah Pak Rifki sendiri itu persoalan lokasinya, masyarakatnya, metode-metode sosialisasinya. Ya, kita kembali kepada nilai-nilainya ya. Ya, kalau saya lihat di sini saya ingin dideskripsikan ya dalam tulisan ini apa masalah etika publiknya, akuntabilitasnya. Saya dengar dari Pak Rifki seperti apa? Bagaimana, Pak? Keterkaitan substansi mata pelatihan ya. Oh iya, dinarasikan. Oh iya. Ya, untuk yang per kegiatan ini, Pak, saya gabungkan per kegiatan ini, Pak. Ada di kejelasan target. Ya, di kejelasan. Kalau untuk kejelasan target itu masuk di tahap, ada beberapa tahapan yang masuk di kejelasan target itu, mulai dari persiapan itu dan menyiapkan bahan konsultasi itu masuk kesiapan kejelasan target, kemudian mengumpulkan informasi terkait dengan pembudidayaan ikan nila itu juga masuk di kejelasan target. Karena kejelasan target di sini, apa yang dimaksud dengan kejelasan target di sini, yaitu tentang kebenaran teknik pembudidayaan ini, pengembangbiakan ikan nila ini. Informasi yang kita berikan kepada kelompok dan pembudidaya ini harus jelas. Makanya kejelasan target di sini masuk hampir di bagian beberapa tahapan kegiatan di sini. Dari 3 sampai 4 kegiatan ini masuk kejelasan target. Mulai dari menyiapkan bahan konsultasi sampai menyiapkan informasi tentang karakteristik kesesuaian lahan, kemudian menyiapkan bahan informasi menyiapkan informasi budidaya ikan nila yang selanjutnya dibuatkan leaflet, itu membutuhkan kejelasan target. Oke, saya kira tidak panjang lebar dari saya. Yang penting intinya adalah bagaimana bisa bekerja sama dan memberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat, kelompok pembudidaya dibantu oleh dengan tim-tim tenaga penyuluh, sehingga apa yang menjadi rancangan aktualisasi itu mampu diaktualisasikan oleh Pak Rifki. Ya, saya kira mungkin insya Allah ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik karena hanya ada satu kelompok yang akan dibina, tidak begitu sulit, tetapi manfaatnya juga besar. Kemudian selanjutnya untuk nilai-nilai saya kira sudah tercantum di dalam rancangan Anda. Mungkin dari saya sekian, saya akan kembalikan kepada Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji, Pak Rahmat Gunawan, yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan tadi. Dan saya kira juga saya sependapat kalau dilihat dari target
satu desa saja kan. Nah, ternyata juga cuma satu kelompok. Nah, itu. Jadi ada gambaran kegiatan ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Nah, mungkin pasca pelatihan Anda bisa berpindah tempat, melakukan lagi sosialisasi ke tempat-tempat yang lain, lokasi-lokasi yang lain, desa yang lain, kecamatan yang lain. Tapi walaupun satu harus maksimal. Nah, terutama persiapan-persiapan tadi, materi-materi sosialisasinya, ada leaflet, ada segala macam, itu penting itu ya. Itu nanti ditunjukkan pada saat kita ketemu lagi nanti 1 bulan, mungkin ada foto-foto, ketemu dengan para kelompok tadi itu yang beranggotakan 5 orang. Nah, materi-materi sosialisasinya seperti apa respon mereka, itu nanti akan kita lihat ya di akhir kegiatan pada 1 bulan ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Penguji. Terima kasih Pak Mentor, selalu dibimbinglah mereka ini, khususnya Saudara Rifki Hidayat ini, sampai dengan yang bersangkutan selesai melaksanakan rancangan aktualisasinya di tempat, yaitu di Desa Mokotoi, Kecamatan Manggai Utara. Terima kasih. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada Rifki Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kembali saya serahkan kepada Pak Host, Pak Ahmad. Terima kasih Pak Abu sudah memandu sesi ujian untuk Pak Rifki Hidayat. Selamat ya Pak Rifki, silakan melakukan perbaikan, koreksi, dan follow up atas masukan dari Pak Penguji. Terima kasih banyak Pak Irwan Bohang selaku mentor sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi Pak Rifki. Dan kami silahkan live room karena kita akan mempersilahkan peserta ujian berikutnya. Untuk recording boleh dihentikan Pak Rifki.